Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Cigu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, semoga anak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam mempelajari materi biologi hari ini. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siapa di sini ketua kelasnya? Ellen. Boleh dipimpin Ellen? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Ellen sudah membantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi sistem ekskresi. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar terkait dengan struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu minta kalian untuk mengisi presensi yang ada di depan. Boleh dibuka handphonenya dan juga aplikasi untuk meng-scan presensi ini. Sudah? Sudah, Ibu. Baik. Jika sudah, Ibu boleh minta tolong satu orang untuk membantu Ibu membacakan tujuan pembelajarannya. Yusi. Boleh Yusi, silakan. Jadi tujuan pembelajarannya pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Oke, terima kasih Yusi. Selanjutnya, di sini minggu sebelumnya kita akan belajar terkait dengan materi sistem pernafasan. Masih pada ingat semuanya? Ingat. Oke, di mana di materi tersebut kita belajar berbagai macam organ pernafasan. Salah satunya itu ada paru-paru. Nah, di paru-paru ini kita berfungsi sebagai tempat dari pertukaran zat, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, ternyata paru-paru itu juga mengeluarkan zat sisa metabolisme, yaitu CO2. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya organ paru-paru ini tidak hanya sebagai organ pernafasan, tetapi juga sebagai organ ekskresi. Tapi di satu sisi itu kita juga akan belajar terkait dengan organ lain seperti paru-paru, kulit, dan juga hati. Boleh silakan Sherly. Oke, di sini Ibu tampilkan dua gambar dari seorang dokter dan juga perawat yang profesi ini sangat-sangat memberi manfaat ya kepada kita semua. Di mana di sini bisa terlihat bahwasanya mereka sedang membantu proses pencucian darah. Ada yang tahu proses itu? Darahnya dicuci sama mesin. Ya. Nah, dari dokter dan juga perawat itu, mereka membantu dalam kesembuhan dari pasien yang mengalami gagal ginjal. Jadi bisa kita simpulkan dua hal di sini. Jika anak-anak ada yang ingin menjadi seorang dokter ataupun seorang perawat, anak-anak harus mendengarkan dan juga mengamati materi tentang sistem ekskresi pada hari ini. Dan yang kedua, jika memang ada yang tidak mau menjadi dokter atau perawat, bisa materi ini untuk anak-anak lebih menjaga tubuhnya sendiri. Karena dari organ ekskresi kita pasti mereka berjalan sesuai dengan fungsinya walaupun tanpa kita sadari. Seperti itu. Baik, sebelum masuk ke kegiatan inti, anak-anak boleh dibuka lagi handphonenya dan juga mengisi pretest yang ada. Ibu berikan waktu 5 menit. Boleh langsung di-scan saja dan timernya akan berjalan. Susah, Bu. Susah, gampang kok, nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengukur pengetahuan awal. Nanti di akhir akan ada post test dan semoga anak-anak jika
mendengarkan dengan baik akan mengerjakan prosesnya dengan baik juga. Aku udah, Bu. Udah, yang lain bagaimana? Kok Ellen nggak ngerjain, Bu? Ellen nggak mengerjakan. Aku bete, Bu. Berarti kamu Nggak apa-apa, Ya udah. nggak apa-apa Ellen. Nanti nggak ada remet ya. Iya. Ini dapat 30, sekarang kok 20. Ya udah maafin. nggak apa-apa. Waduh, nggak apa-apa, nanti kan bisa diperbaiki di bagian post-test ya. Nabila 25. Oke. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Baik, di sini Ibu memberikan contoh video, boleh ditonton bersama-sama. Saat melakukan aktivitas yang berat seperti berlari, Ellen suka tuh. olahraga, Itu cita-cita Ellen tuh tiap hari. Tapi nggak dilakuin, Bu. FIK. Mau lari. Larinya jam 28. Waduh, lari apa itu jam 2 pagi? Kenyataannya kayak remaja tuh. Diperhatikan dulu ya. Ellen lari paginya, siangnya nasi padang 2, Bu. Ih, dia remes. Kayak Ellen. Bohong, Bu, bohong. keringat merupakan Udah gua ke pokok. mengandung zat sisa Tulan. Jangan gitu sama ketua kelas. tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh oleh organ sistem ekskresi. Extra jos. Oke. Jadi Ibu harapkan anak-anak menonton video tadi dengan baik dan juga mampu menganalisis masalah yang ada. Jika anak-anak ada yang ingin bertanya kepada Ibu tentang video tadi, boleh dipersilahkan. Tadi yang di jari itu keringat, Bu. Oh, yang tadi yang di bagian akhir. Bu, masa extra jus, Bu? Bukan ya? Jadi kalau untuk di bagian akhir itu termasuk ke dalam urin, di mana itu zat ekskresi yang dihasilkan oleh ginjal, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, berarti keringat itu sama kayak urin ya, Bu, buat apa hasil ekskresi? Iya. Kayla tahu nggak itu keringat itu hasil ekskresi dari organ apa? Kulit. Oke, betul. Bagus sekali Kayla. Bu, berarti setiap organ punya hasil ekspresinya masing-masing. Iya, sesuai dengan organ yang akan kita pelajari nanti. Kayak misalnya kulit, ginjal, paru-paru, sama hati. Nanti anak-anak di sini bersama kelompoknya akan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Jadi di sini Ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Mulai dari Kayla, Nabila, Sherly kelompok 1. Yeay, kelompok best. Lalu kalian sisanya kelompok 2. Yeay. 2. Jangan. Kelompok sisa. Oke. Tidak ya? Oke. Oke. Perhatian anak-anak. Oke, jadi boleh dibuka LKPD-nya lalu dibaca petunjuknya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca petunjuk di LKPD? Satu orang saja? Perwakilan kelompok? Boleh, kelompok 1, ayo. Siapa? Didengarkan ya, kelompok 2. Baca biar. Tujuannya. Oke, jadi petunjuk penggunaan LKPD ini yang pertama itu sebelum mengerjakan setiap bagian, bacalah terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang tertera di awal LKPD. Lalu carilah informasi yang berkaitan dengan organ ekskresi manusia. Lalu kerjakan semua tugas yang ada dalam LKPD. Lalu selanjutnya presentasikan hasil tugas di depan kelas. Habis itu dikonsultasikan dengan guru apabila mendapat kesulitan dalam mempelajari LKPD ini. Baik, terima kasih. Nabila dari kelompok 1 sudah membantu Ibu menjelaskan terkait dengan petunjuk penggunaan. Jadi anak-anak semua dari setiap kelompok harus diawali dari mencari data atau informasi sesuai dengan yang ada di LKPD. Setelah itu, anak-anak bersama dengan kelompoknya didiskusikan lagi jawaban yang ditemukan di internet atau di buku yang sudah Ibu berikan. Lalu jika sudah menurut anak-anak sesuai atau sudah benar jawabannya, boleh langsung dikerjakan atau ditulis di LKPD yang sudah Ibu berikan. Seperti itu, waktu pengerjaannya 8 menit, boleh dimulai dari sekarang. Boleh pakai AI, Bu. Boleh pakai AI, tapi harus di parafrase lagi ya, jangan plek ketiplek dari AI. Parafrasenya pakai AI. Ayo, kita ada ketua English Club Ellen. Nggak bisa. Ayah, Ini ada
tua azan maghrib. Kamu nggak ada yang punya pulpen? Pulpennya mana? Ellen, kamu cari dong. Sekolah nggak bawa pulpen gimana? Sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. banget itu ngapain itu tuh? Kelompok 2 Lah, kita mah nggak pakai itu pasti udah ada kunci jawabannya. Kita mah pede Ngecit. Kayla Science Club. Profesor. Lah kita ada ketua PMR, Aida. nggak apa-apa. Kalian Iya dia double. Sama triple sama ketua. udah, you see? Ya dikerjakan ya, kan kalian belum selesai ini. Oke, nggak apa-apa. Kan yang penting dikerjakannya dengan baik, didiskusikan dengan baik dengan teman sekelompoknya. Jangan terburu-buru, nanti takutnya ada jawaban yang kurang tepat. Nah iya jangan terburu-buru. Ini akar rambut. Wow kerennya. Ini aku bagian yang 6 deh, yang 6 itu. Aku nomor bagian mana di posa nih? Aku nomor 2, aku nomor 2. Namanya diskusi. Ini apa sih kok kayak gini? Kalian nggak ajak sharing diskusi, kalian dia sendiri di belakang. Itu aja nggak dibuka. Udah, mereka kan sudah selesai. Ini malah dimakan. Mungkin, Ivita. LKPD-nya ada yang lain nggak Bu? Saya mau ngerjain lagi. Shirley mau nanti Ibu berikan tugas tambahan ya. Jika Shirley mau tahu lebih lanjut lagi. Sudah? Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Oke. Oke, jadi di sini Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang maju dapat nilai tambahan. Ya kita udah banyak. Iya. Siapa yang mau? Ayo, lumayan loh. Ya. Kalau tidak ada yang mau, Ibu tunjuk. Kami berdua, 4. Dia berempat ya. Iya, berempat boleh. Kita kan Kelompok keren. Kita mah nilainya udah sehari ini istri. Kelompok 1 diperhatikan ya, teman-temannya sedang presentasi. Ayo silakan kelompok 2. Kok mau doa? Assalamualaikum. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Dimulai dari Nadia. Yang mana Bu? Ini. Seperti Tahu yang cerdas. teman-teman lihat di gambar itu nomor 1 itu kan struktur kulit di situ yang X itu adalah epidermisnya dia ada yang Y itu dermisnya, yang Z ini ada hipodermisnya. Lanjut Yusiana. Ya, terus di situ nomor 1 itu adalah kelenjar minyak ya. Terus nomor 2 itu keringat, nomor 3 pori-pori, 4 rambut, 5 jaringan saraf, 6 kelenjar keringat, 7 arteri, 8 vena, 9 jaringan saraf, 10 akar rambut, 11-nya ada jaringan adiposa. Oke. Selanjutnya. Di sini ada pertanyaan mengenai proses pembentukan keringat, di mana keringat diproduksi oleh kelenjar keringat yang terdapat di lapisan dermis kulit. Proses ini dimulai ketika suhu tubuh meningkat, misalnya saat berolahraga, berada di tempat panas, atau sedang stres. Nah, oke, faktor yang mempengaruhi itu ada suhu dan kelembapan lingkungan. Selesai. Baik, terima kasih kelompok 2, tepuk tangannya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar, dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Jawaban nomor 10-nya beda Bu masa mereka Oh iya. Salah dong. Salah dong. Bapak, saya itu kamu dikatain. apaan sih siapa yang ngisiin? Jadi gimana nih? Ayo, ada yang ditanyakan tidak? Tidak, cukup. Oke. Bu, rambut pada kulit terbuat dari apa? Terbuat dari rambut. Ellen coba Keratin. Enggak. Iya, oke. Bener tidak Bu? Betul. Jadi ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, mungkin kelompok 2 boleh ditutup presentasinya. Baik, terima kasih yang sudah mendengarkan, yang tidak mendengarkan, yang sudah tidak usah dengarkan. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah presentasi ke depan. Mungkin di sini Ibu akan tampilkan sedikit tambahan
untuk apa yang tadi sudah dijelaskan, benar bahwasanya sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan dari zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Organ-organnya ada apa saja? Ada kulit, ada paru-paru, ada hati, dan juga ada ginjal yang pastinya memiliki fungsinya masing-masing seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 dan juga sudah diisi di dalam LKPD oleh setiap kelompok. Baik, di sini Ibu minta satu anak untuk menyimpulkan hasil diskusi kita tadi. Boleh satu orang? Nabila. Nabila boleh? Ya udah saya aja deh, Bu. Boleh. Kelompok kita. Boleh Aida, silakan. Jadi hari ini tadi kita sudah mempelajari mengenai struktur kulit yang tadi sudah disebutkan, yang sudah dijelaskan juga di AKPD. Lalu hari ini juga kita telah melakukan mengetahui proses pembentukan keringat, Bu. Gitu. Oke, terima kasih. Aida sudah membantu Ibu untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya benar sekali, tadi kita belajar banyak hal di sistem ekskresi ini. Lalu, karena kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran, anak-anak boleh dibuka kembali handphonenya dan juga di-scan barcode yang ada di layar. Oke. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Ellen, kamu ngerjain apa ini? Jangan dapet 3. Soalnya sama kok sama pretest yang tadi. Jika anak-anak semua mendengarkan tadi hasil diskusi dan juga mencari tahu informasi dari internet, pasti bisa mengerjakannya. Wes, mantap. Kok Ellen 50? Tes kok 50? Ellen belajar lagi di rumah ya. Nanti jika ada yang ditanyakan boleh tanya Ibu di luar pembelajaran juga boleh. Oke, anak-anak sudah mengerjakan semua? Belum, masih sedih. Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Ellen sudah? Ini ya Sudah, OTW oke. naik kelas ya, Bu ya? Enggak. Nanti Ellen bisa private bersama Ibu ya. Bayar. Oke. Bayar. Private-nya bayar, Ellen. Oke, Ibu minta tolong satu lagi untuk kalian isi terkait dengan refleksi pembelajaran tentang apa yang kalian rasakan dan juga bagaimana cara Ibu mengajar materi hari ini. Boleh jika sudah selesai bilang Ibu ya. Sudah, Bu. Sudah? Belum. Ya udah. Kan sudah di-scan kan? Iya sih. Iya. Boleh dikerjakan di G-form-nya, nggak banyak kok soalnya. Gimik aja itu mah, Ellen. Sudah, Ellen? Sudah. Oke. Jadi terakhir nih, Ibu minta satu anak untuk menyimpulkan keseluruhan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi mungkin Nabila? Oke, Bu. Jadi kita tadi habis belajar sistem ekskresi di mana di tubuh kita ini ada beberapa sistem ekskresi, ada kulit, ada ginjal, ada paru-paru juga. Gitu, Bu. Terus kita harus menjaga pola hidup kita agar sistem ekskresi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Nabila sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Berarti Nabila mendengarkan ya dari awal sampai akhir. Oke. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan proses pembentukan urin atau mekanisme pembentukan urin, mulai dari filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nanti di sini anak-anak, sebelum kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menonton video dan juga membuat resum dari video yang Ibu tampilkan. Nanti resumnya dibuat di kertas, jadi tulis tangan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Baik, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Cukup. Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kita tutup dengan doa. Mungkin ketua kelas tadi. Baik, setelah tadi kita memulai dengan berdoa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa. Maaf ya, Ibu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ellen. Ibu tutup, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.